Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adityo, NPM 2022 11 0081 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri. Pada penjelasan video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi SprayTree dan Btree untuk operasi insert, search, dan delete. Pertama, kita akan bahas mengenai SprayTree. Apa itu SprayTree? SprayTree adalah struktur data pohon pencarian biner atau binary search tree yang dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan elemen yang diakses atau disisipkan. Spraying digunakan untuk memindahkan node yang baru diakses menuju root. Untuk membuat suatu node berpindah menuju root, maka dilakukanlah rotasi terhadap node tersebut. Ada 6 jenis rotasi untuk itu. Pertama, rotasi zig, kedua rotasi zag, ketiga rotasi zigzag, keempat rotasi zagzag, kelima rotasi zigzag, dan keenam rotasi zagzig. Pertama, rotasi zig. Rotasi zig beroperasi dengan cara node berpindah satu posisi ke kanan dari posisinya saat ini. Misal kita lakukan splay pada node yang bernilai 4, maka kita rotasikan ke kanan satu kali, dan sekarang posisinya telah menjadi root. Kedua, rotasi zag. Rotasi zag beroperasi dengan cara node bergeser satu posisi ke kiri dari lokasinya saat ini. Jadi kebalikannya dari rotasi zig. Misal kita splay node 6, kita splay ke kiri, rotasi ke kiri satu kali, dan sekarang posisinya telah menjadi root. Ketiga, rotasi zigzag. Rotasi zigzag adalah rotasi zig ganda. Rotasi ini mengakibatkan node bergeser dua posisi ke kanan dari lokasinya saat ini. Jadi misal kita splaykan node 3, maka kita tinggal rotasikan ke kanan dua kali, dan sekarang posisinya menjadi root. Keempat, rotasi zagzag. Rotasi zagzag adalah rotasi zag ganda. Rotasi ini menyebabkan node berpindah dua posisi ke kiri dari posisinya sekarang. Misal kita lakukan splay node 7, maka kita tinggal rotasikan ke kiri dua kali, dan sekarang posisinya menjadi root. Kelima, rotasi zigzag. Rotasi zigzag merupakan kombinasi rotasi zig dan zag. Rotasi ini menyebabkan node berpindah satu posisi ke kanan dan kemudian satu posisi ke kiri dari lokasinya saat ini. Misal kita lakukan splay node 5. Pertama, kita lakukan rotasi zig, yaitu rotasi ke kanan satu kali, kemudian rotasi ke kiri satu kali, dan sekarang posisinya telah menjadi root. Keenam, rotasi zagzag. Rotasi zagzag merupakan kombinasi rotasi zag dan zig. Rotasi ini menyebabkan node berpindah satu posisi ke kiri dan dilanjutkan satu posisi ke kanan. Misal kita lakukan splay pada node 5, kita rotasikan ke kiri terlebih dahulu, kemudian lanjut rotasi ke kanan, dan sekarang posisinya telah menjadi root. Selanjutnya, contoh implementasi operasi insert pada SprayTree.
Misal kita lakukan insert note bernilai 3, maka kita insertkan seperti pada binary search tree biasa, yaitu kita tentukan dulu note 3 ini lebih kecil dari 6, maka dia akan ke subtree sebelah kiri, kemudian dicek lagi nilai 3, note 3 itu lebih besar dari 2, maka ke arah kanan, dan lebih kecil dari 4, maka kita letakkan di kiri dari note 4. Setelah dilakukan insert, barulah kita lakukan rotasi zigzag agar si note 3 ini mencapai root. Pertama kita lakukan rotasi zigzag, yaitu ke kanan 1 kali, kemudian ke kiri, dan sekarang posisinya di sini. Sekarang kita lakukan rotasi kedua, yaitu rotasi zig, ke kanan 1 kali. Nah, sekarang posisinya menjadi root. Selanjutnya contoh dari operasi search. Misal kita lakukan pencarian node yang bernilai 8, kita cari seperti biasa. Setelah ditemukan, barulah kita lakukan operasi display. Untuk agar nilai 8 ini menjadi root, kita lakukan rotasi zigzag, yaitu ke kiri 2 kali ya. Dan sekarang posisinya menjadi root. Kemudian operasi delete. Misal kita ingin menghapus node bernilai 4, maka kita cari node tersebut, kemudian lakukan display. Setelah node 4 dilakukan display dan telah menjadi root, maka tinggal kita delete saja. Setelah di delete, kita akan melakukan penggantian terhadap node yang telah dihapus, yaitu node 4 tadi, dengan cara mengambil node yang memiliki nilai maksimum pada anak kiri dari node yang telah dihapus, yaitu node 2, dan sekarang node 2 menjadi root. Selanjutnya pembahasan mengenai B-tree. B-tree atau balance tree adalah jenis pohon penyeimbang diri yang dirancang khusus untuk struktur data menangani data dalam jumlah besar. B-tree dicirikan oleh banyaknya jumlah kunci yang dapat disimpan dalam satu node, yang memungkinkan pohon tersebut memiliki faktor percabangan yang lebih besar sehingga tingginya lebih dangkal. Properti dari B-tree: pertama, semua daun berada pada level yang sama. B-tree didefinisikan dengan istilah derajat minimum T. Nilai T bergantung pada ukuran blok disk. Setiap node kecuali root harus berisi setidaknya kunci T1. Root dapat berisi minimal 1 kunci. Sebuah node termasuk root dapat berisi paling banyak 2 kali T-1. Jumlah anak suatu node sama dengan jumlah kunci di dalamnya ditambah 1. Selanjutnya kita langsung contohkan saja pada operasi insert. Dalam operasi insert, kunci baru yang selalu disisipkan pada simpul daun. Seperti BST, kita mulai dari akar dan berjalan ke bawah hingga mencapai simpul daun. Setelah kita mencapai simpul daun, kita memasukkan kunci ke dalam simpul daun tersebut. Tidak seperti BST, B-tree memiliki kisaran jumlah kunci yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat ditampung oleh sebuah node. Jadi sebelum memasukkan key-nya ke dalam node, kita memastikan bahwa node tersebut memiliki ruang yang tersedia. Bagaimana cara memastikan bahwa suatu node memiliki ruang yang tersedia untuk kunci sebelum kunci itu dimasukkan? Maka kita dapat menggunakan operasi yang disebut split child, yang digunakan untuk memisahkan anak dari sebuah node.
Mari kita pahami dengan contoh pohon dengan derajat minimum T sebagai 3, yaitu maksudnya T-nya itu ada 3 dan barisan bilangan bulat yang akan kita inputkan nanti adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 pada battery yang awalnya kosong. Awalnya root itu 0, kemudian kita masukkan dulu nilai 10. Setelah kita menginsertkan 10, lanjut menginsertkan 20, 30, 40, dan 50. Semuanya akan dimasukkan ke dalam root karena jumlah maksimum kunci yang dapat ditampung oleh sebuah node adalah 2 kali T min 1. Jadi 2 dikali tadi T-nya itu 3, 2 kali 3 6 dikurang 1 jadi 5. Maka root cukup ada 5 ruang. Nah, sekarang kita coba masukkan 60. Karena simpul akar sudah penuh, maka pertama-tama simpul tersebut akan dipecah menjadi 2. Kemudian 60 akan dimasukkan ke dalam anak yang sesuai. Jadi kita ambil nilai tengah 30 menjadi root, kemudian 10 dan 20 menjadi subtree kiri karena lebih kecil dari 30, dan 40-50 subtree kanan karena lebih besar dari 30. Setelah itu baru kita masukkan nilai 60 pada subtree sebelah kanan dari 30 dan diletakkannya itu secara berurutan atau ascending dari terkecil ke terbesar. Setelah itu kita coba masukkan dua angka terakhir yaitu 70 dan 80. Kunci baru ini akan langsung dimasukkan ke dalam daun yang sesuai tanpa ada perpecahan karena masih dapat menampung nilainya yaitu 5 ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Selanjutnya operasi search. Mencari battery itu mirip dengan mencari pohon biner. Algoritmanya serupa dan menggunakan rekursif. Pada setiap tingkat pencarian dioptimalkan seolah-olah nilai kunci tidak ada dalam rentang induk, maka kunci tersebut ada di cabang lain. Karena nilai-nilai ini membatasi pencarian, maka nilai-nilai ini juga dikenal sebagai nilai pembatas atau nilai pemisahan. Jika kita mencapai node down dan tidak menemukan kunci yang diinginkan, maka akan ditampilkan null. Misal kita ingin mencari nilai 120 pada battery yang diberikan pada gambar ini. Pertama, kita akan pencarian dimulai dengan root node. Selanjutnya kita periksa rentang kuncinya, kita bandingkan 120 lebih besar dari 100. Maka kita telusuri ke subtree kanan. Sekarang karena 120 lebih kecil dari 130, kita cek subtree kiri dan kunci tersebut berada di simpul anak paling kanan dari induk saat ini. Maka nilai 120 telah ditemukan. Selanjutnya operasi delete. Operasi penghapusan pada battery sedikit berbeda dengan operasi penghapusan pada pohon pencarian biner. Penghapusan battery lebih rumit karena kita dapat menghapus kunci dari manapun, bukan hanya daun. Dan ketika menghapus kunci dari node internal, kita harus mengatur ulang anak-anak dari node tersebut. Contoh satu. Jika kunci yang akan dihapus ada di node daun dan penghapusan tidak melanggar properti kunci minimum, maka kita tinggal hapus saja node tersebut. Maka sekarang anak dari node 13 dan 21 tinggal satu yaitu 16. Misalnya kita ingin menghapus key 14, maka kita tinggal hapus saja ya. Untuk case 2, jika kunci yang akan dihapus ada di simpul daun tetapi penghapusan tersebut melanggar properti kunci minimum, maka kita perlu meminjam kunci dari saudara kiri atau saudara kanannya. Jika kedua saudara kandung memiliki jumlah kunci minimum yang tepat, gabungkan node di salah satu dari keduanya.
Misal kita ingin menghapus key 3, maka kita perlu meminjam anak dari sebelah kanan, yaitu 7. Untuk case ketiga, jika kunci yang akan dihapus berada di node internal, maka kunci tersebut akan digantikan dengan kunci di anak kiri atau anak kanan berdasarkan anak mana yang memiliki kunci lebih banyak. Namun jika kedua node anak memiliki jumlah kunci minimum, keduanya akan digabungkan. Misal kita ingin mendelete key 13, maka kita perlu mengambil key dari anak sebelah kiri, yaitu 11. Untuk case 4, jika kunci yang akan dihapus berada di node internal yang melanggar properti kunci minimum dan anak serta saudaranya memiliki jumlah kunci minimum, gabungkan anak-anak tersebut, kemudian gabungkan saudara dengan induknya. Misal kita ingin menghapus kunci yang bernilai 5, maka kita harus menggabungkan anak dari node yang dihapus tersebut. Jadi 7 dan 8 menjadi satu node. Dan untuk rootnya juga digabungkan. Jadi 9, 11, dan 12 itu menjadi root. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.